Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang sumber rujukan utama di dalam tarbiyah Islamiyah adalah tentunya yang kedua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dalam arti thariqah, sunnah yang dalam arti adalah manhaj atau metodologi, sunnah yang dalam arti adalah uslub, yang tentu secara makna ilmi yaitu apa saja yang dinukilkan dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih atau dengan sanad yang sahih, baik itu berupa ucapan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, ataupun apa yang ditinggalkan oleh Nabi, kemudian juga sifat, baik sifat yang sifatnya adalah ciri fisik Nabi ataupun sifatnya adalah akhlak Nabi SAW yang Nabi cintai, yang Nabi benci, ya, termasuk dalam hal ini adalah segala peperangan Nabi SAW dan cuma dalam semua keadaan Nabi SAW dalam kehidupannya. Ini sunnah yang dimaksud, yang menjadi sumber rujukan utama dalam tarbiyah Islamiyah. Di dalam Al-Quran, ya, atau sunnah ini datang untuk merealisasikan dua hal. Yang pertama untuk menerangkan apa yang datang dalam Al-Quran yang mungkin disebutkan secara global, lalu dijelaskan lebih rinci dalam sunnah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Nabi dzikra. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Nabi dzikra, yakni Al-Quran, agar engkau menerangkan kepada manusia, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Dalam surat An-Nahl ayat 144. Maka di sini bahwa fungsi sunnah, ya, adalah untuk menerangkan, menjelaskan, menjadi penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran yang mungkin masih mujmal, yang masih mungkin samar, yang mungkin masih belum bisa dijelaskan praktek realnya. Maka kembali kepada sunnah, karena dalam banyak hal, bahkan hal-hal itu dicontohkan Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kepada masyarakat yang kala itu hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencontohkan, Nabi langsung merinci bagaimana, ya, seharusnya dan sebagaimana semestinya. Inilah fungsi sunnah diantaranya, ya. Kemudian bayan tasyri'at, menjelaskan tentang pensyariatan dan adab-adab, ya. Sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang dia Allah utus untuk mengajarkan kitab, jadi Al-Qur'an, dan hikmah, sunnah itu sendiri, untuk mengajarkan sunnah. Ya, ini karena hikmah di sini sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah as-sunnah, yaitu sunnah. Ya, hal ini sebagaimana pula sabda Nabi SAW, ala wa inni utitul kitab wa mislahu ma'ah. Ingatlah, sesungguhnya aku diberi, ya, yang semisal dengan Alkitab, ini maksudnya semisal dengan Al-Quran, yang bersamanya, yang menyertainya, yang maksudnya adalah sunnah, ya. Jadi diberikan yang semisal dengan Alkitab, itu sunnah Nabi SAW. Maka dalam bab tarbiyah, fungsi sunnah ini setidaknya kita mendapat faedah ada dua hal, yaitu menerangkan bagaimana manhaj tarbiyah Islami, ya, manhaj tarbiyah Islamiyah yang sempurna yang ada di dalam Al-Quran, diterangkan dengan sunnah Nabi SAW, menjelaskan secara rincinya yang masih disebutkan hanya secara global di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, akan bisa menjadi sumber hukum dalam istinbat, pengambilan hukum, ya, uslub tarbawi, ya, metode-metode tarbiyah
ya dari kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, bersama anak-anaknya, bersama keluarganya, dan apa yang ditanamkan Nabi SAW dari iman pada jiwa-jiwa manusia. Ini kita bisa mengambil hukum ya dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya kalau kita lihat pada sunnah Nabi SAW, kita dapati beliau adalah orang yang memiliki syakhsiyah ya yang sangat sempurna, orang yang memiliki karakter yang sangat sempurna, yang menjadi misal, contoh di dalam tarbiyah bagi manusia. Kita dapati beliau adalah seorang murabbi yang agung, murabbi yang besar, murabbi yang telah sukses, pendidik yang sukses mendidik generasi. Lihatlah bagaimana orang-orang yang tadinya di atas kubangan jahiliyah, di atas kebodohan kesyirikan, kebodohan kekufuran, kegelapan, kezaliman dan kezaliman pada waktu itu. Bagaimana tidak, kehidupan jahiliyah sebelum datangnya Islam, banyak kemungkaran demi kemungkaran yang terjadi. Orang-orang yang kuat adalah orang yang menang. Orang-orang yang kuat adalah orang yang berkuasa, seperti hukum rimba. Bahkan mereka ada sebagian lagi yang merasa jijik, merasa malu ketika punya anak perempuan. Lahir di tengah-tengah mereka anak perempuan, maka dikubur hidup-hidup. Maka datang Nabi SAW diutus di tengah-tengah mereka, menerangkan segala hal yang tentunya menjadi pijakan bagi kita sekarang. Hal itu bermanfaat bagi mereka, menjadikan perubahan yang sangat besar, luar biasa. Sehingga masyarakat yang tadinya mungkin di atas kubangan, kenistaan, kehinaan, kesengsaraan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaum atau bangsa yang kemudian mulia dan tinggi di hadapan seluruh umat. Maka dengan diutusnya Rasulullah SAW ya di tengah-tengah mereka, dan kalau kita lihat di zaman Umar radhiyallahu anhu, Islam pernah berkuasa 2/3 dunia. Islam telah merata kepada seluruh penjuru dunia, yakni 2/3 dunia telah dikuasai oleh Islam. Maka ma'asyiral muslimin, dalam sunnah Nabi SAW kita dapati metode yang sangat indah dalam tarbiyah. Maka kalau kita lihat banyak para ulama yang mengarang karya-karya mereka yang khusus dalam bab ini, seperti kitab Targhib wa Tarhib, ya, kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang bagaimana mentarbiyah jiwa, ya, atau mendorong jiwa untuk melakukan amal-amal kebaikan dan menjauhkan jiwa dari amal-amal keburukan. Di situ dikumpulkan oleh mualifnya hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu, ya, oleh mualifnya Abdul Azim Al-Mundiri. Demikian pula hadis yang dikumpulkan seperti oleh Imam Bukhari Adabul Mufrad, ya, itu juga berbicara tentang adab, akhlak, ya, tentang tarbiyah, ya, yang syarat penuh dengan makna dan pengajaran tarbiyah yang luar biasa. Demikian pula Anda kalau melihat karyanya Imam Ibnul Qayyim, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ya, itu tidak jauh dari sumber sunnah Nabi SAW, karena beliau merujuk dari kehidupan Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari Nabi SAW, dan tidak keluar dari hadis atau sunnah Nabi SAW. Dan banyak kitab-kitab ulama lainnya yang secara umum dalam kitab-kitab hadis yang berbicara, yang intinya dan isinya adalah tentang tarbiyah Islamiyah. Kemudian kita katakan tadi, ma'asyiral muslimin, bahwa fungsi dari adanya sunnah Nabi SAW yang menjadi sumber rujukan utama dalam tarbiyah ini, di mana karena ada terkadang ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan tetapi masih belum jelas rinciannya, bagaimana contoh aplikasinya, maka diterangkan dalam hadis-hadis Nabi atau dengan diterangkan dalam sunnah Nabi SAW. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bagaimana gambaran mengaplikasikan persaudaraan itu? Dan ini adalah di mana bentuk tarbiyah, ya, pembinaan, membangun masyarakat agar mereka saling mencintai, membangun masyarakat agar mereka mendapatkan datangnya cinta Allah SWT, maka mereka harus saling mencintai. Maka bagaimana caranya agar timbul kecintaan itu, agar datang saling mencintai di tengah-tengah mereka? Bentuknya kayak apa? Contoh realnya kayak apa? Maka Nabi mengatakan dalam sabdanya, la tahasadu wala tafahashu wala tadabaru. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian
berbuat keji, janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, dan seterusnya. Hadis Nabi SAW yang kemudian Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya, tidak mendoliminya, tidak merendahkannya, dan tidak meremehkannya. Cukuplah seorang dikatakan berbuat dosa, berbuat kesalahan, cukuplah seorang melakukan sebuah perbuatan kesalahan ketika merendahkan saudaranya seorang muslim. Nabi juga pernah mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan takwa itu di sini. Ya, mengisyaratkan kepada dadanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh di mana fungsi sunnah ya untuk menerangkan hal yang belum dirinci dalam Al-Qur'an. Sehingga kita dengan itu tahu ya bahwa gambaran real nyatanya yang namanya mencintai sesama mukmin atau persaudaraan sama mukmin itu adalah seperti ini ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi mengatakan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, maka diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan nikmat ini kepada kaum mukminin. Bagaimana tidak? Karena ya dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam maka menghilangkan segala bentuk kezaliman, kegelapan, kejahiliahan, kegelapan, kesyirikan, kekufuran, menjadi terang benderangnya Islam, akhlak yang mulia, budi pekerti yang sangat luhur. Karena sesungguhnya pengajaran adab yang paling tinggi, pengajaran akhlak yang paling tinggi hanya ada di dalam Islam. Oleh karenanya Allah sampai memuji nabinya yang memiliki akhlak dan adab yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar di atas budi pekerti yang luhur, di atas puncaknya akhlak. Akhlak yang paling mulia, adab yang paling mulia ada pada diri Nabi SAW. Maka kita butuh dengan mempelajari dan memahami sunnah. Apalagi yang kita sebutkan di awal bahwa kana khuluquhul Quran adalah akhlak Nabi, akhlaknya adalah Al-Quran. Nabi adalah gambaran potret nyata ya, ibarat Al-Quran berjalan yang kita bisa melihat langsung bagaimana memahami Quran itu. Lihatlah Nabi SAW. Lihatlah melalui sirahnya, hidup atau biografi hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah melalui perjuangan-perjuangan dalam dakwahnya. Lihatlah dalam kehidupan sehari-harinya dengan rumah tangganya, bagaimana mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, bagaimana mendidik masyarakatnya, mendidik para sahabatnya. Ada semua suri tauladan yang sangat indah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang amat baik bagi kalian. Bagi kalian kaum muslimin ya, bagi kalian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kalian dapati ya yang sangat indah, akhlak yang sangat mulia, perangai yang sangat tinggi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah menjadi sumber rujukan yang kedua setelah Al-Qur'an di dalam tarbiyah Islamiyah. Tidak akan bisa kita keluar darinya. Bahkan kalau kita mendidik generasi, mendidik anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita ya keluar dari koridor rel yang telah digambarkan, yang telah dijelaskan, yang telah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan berarti kita telah membuang jauh-jauh suatu keindahan, suatu kebaikan, dan kita akan tersesat nantinya, dan kita akan jauh dengan cahaya kenabian. Kita akan jauh dari kebenaran itu sendiri. Kita akan jauh dari metode yang terbaik, metode yang paling indah, metode yang paling hebat di dalam mendidik generasi. Ya, maka tentunya, ma'asyiral muslimin, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa metode tarbiyah yang ditanamkan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya adalah selalu akan senantiasa relevan sepanjang zaman, relevan dengan semua keadaan, relevan dengan semua tempat dan lokasi dimanapun berada. Maka sesuai dengan pengajaran Nabi, pendidikan Nabi, sunnah Nabi salawatullahi rabbi wassalamu alaih. Beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia, untuk mensucikan jiwa-jiwa, mentarbiyah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama arsalna fikum rasula, sebagaimana telah kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul, yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, wa yuallimukumul kitab, mengajarkan kepada kalian tentang Alkitab ini Al-Quran,
wal hikmah, dan juga sunnah itu sendiri, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Maka Nabi di sini diutus di tengah kita umat manusia seluruhnya, ya, untuk menjadi sumber rujukan termasuk di dalam tarbiyah. Bahkan bukankah dalam syahadat kita tidak akan sempurna makna syahadat kita Muhammadur Rasulullah ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak akan sempurna syahadat kita sampai kita melakukan ibadah, atau tidaklah kita beribadah pada Allah kecuali dengan petunjuk bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena setidaknya kandungan syahadat Muhammadur Rasulullah itu 4 hal, 4 poin. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi dalam hal yang diperintahkan Nabi. Nabi yang memerintahkan di sini termasuk dalam bab tarbiyah. Wajtinabuhu fima naha anhu wan zajar, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Nabi juga melarang hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, adab seorang muslim, adab akhlak seorang muslim. Dalam hal tarbiyah Nabi juga melarang. Di antaranya Nabi pernah melarang bahkan cucunya Hasan ketika hendak memakan kurma sedekah, Nabi mengatakan kih, atau ada yang mengatakan kuh. Ya, ini maksudkan jangan dimasukkan, muntahkan, karena ahlul bait diharamkan makan harta sedekah. Ada larangan dari Nabi SAW. Maka apa yang dilarang dari Nabi tinggalkan, ya. Kemudian tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW. Membenarkan segala apa yang datang dari Nabi, termasuk dalam bab tarbiyah. Tarbiyah kadang dengan kisah. Nabi mengkisahkan sahabatnya, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ada kisah tentang Ashabul Ukhdud, ada kisah di sana tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nabi kisahkan kepada para sahabatnya. Ada terkadang kisah tentang umat-umat terdahulu, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kemudian Nabi menerangkannya. Maka terdapat pelajaran yang sangat berharga, khususnya dalam tarbiyah, untuk membina iman, mengokohkan iman, menguatkan keyakinan, akidah sebagai seorang mukmin agar tidak gentar. Di mana contoh Nabi SAW misalnya ketika datang sahabat mengeluh tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam dakwah ini, ya, lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian adalah orang yang terburu-buru. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang terburu-buru, ingin segera meraih hasil. Sesungguhnya ada kaum sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian didatangkan kepadanya gergaji, lalu dibelah kepala mereka, namun mereka tidak meninggalkan agama mereka. Lihat bagaimana uslub, metode tarbiyah yang diajarkan Nabi untuk mengokohkan iman saat mereka gentar, saat mereka sudah mulai surut keimanannya, saat sahabat sudah mulai ingin meraih hasil segera, maka ditenangkan dengan kisah agar mereka bangkit kembali imannya, agar mereka kembali keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, terdapat banyak pelajaran dalam kisah Nabi SAW. Dan yang terakhir dalam makna syahadat ini, wala ya'budullah illa bima syara'. Seseorang tidaklah beribadah kepada Allah kecuali harus dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Dan tarbiyah ini adalah bab ibadah. Mendidik anak adalah ibadah, mendidik anak istri adalah ibadah, membimbing mereka kepada jalan kebaikan adalah ibadah. Makalah kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi salawatullahi rabbi wassalamu alaihi. Demikian ma'asyiral muslimin, kita sangat butuh, sangat haus dengan hadis-hadis Nabi SAW, sangat butuh dengan petunjuk dan sunnah Nabi SAW, khususnya dalam bab tarbiyah atau pendidikan, khususnya dalam bab parenting, ya. Maka kita akan selalu kembali merujuk kepada sunnah Nabi salawatullahi rabbi wassalamu alaihi. Demikian, al-afu minkum, semoga bisa dipahami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.